Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia. Nama-nama kelompoknya, yang pertama Intan Kartika Wijayanti dengan NIM 64191122. Yang kedua Iqbal Rauf Firmansyah dengan NIM 64190030. Yang ketiga Panji Hidayat dengan NIM 64190643. Di sini kami akan presentasikan tentang pertemuan 9, yaitu kinerja dan penilaian kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Tujuan dari penilaian kinerja secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan karyawan yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir secara lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, agar dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya terhadap pekerjaannya. Yang kelima, sebagai suatu dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan. Kriteria penyeliaan atau penilaian yang dapat berfungsi sebagai penilaian dalam penilaian kinerja adalah 1. Atasan atau atasan langsung atau atasan tidak langsung. 2. Bawahan langsung jika karyawan yang dinilai mempunyai bawahan langsung. Pada umumnya karyawan hanya dinilai oleh atasannya, baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan oleh bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk keperluan riset. Keempat, karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya. Jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsung, atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa yang menentukan nasib karyawannya. Untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut, dilakukan beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka. Penilaian atasan dibicarakan dengan karyawan yang dinilai atau dengan menambah jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan. Biasanya, atasan dari atasan langsung berfungsi sebagai penilaian kedua. Selanjutnya, hambatan penilaian kinerja. 1. Kesalahan penilai beberapa kecenderungan yang ada. 2. Ketidaksiapan penilai. Ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Selanjutnya, instrumen evaluasi kinerja. Dalam instrumen evaluasi kinerja terdapat beberapa poin sebagai berikut, yaitu ada 2 poin. Yang ke-1, instrumen, kedua, skala penilaian. Selanjutnya, deskriptor penilaian kinerja. Menurut Wirawan 2009, deskriptor level kinerja adalah skala bobot yang melukiskan tingkat kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawannya.
Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmansyah dari Pondok 2 akan menjelaskan tentang metode penilaian kerja. Nah, metode penilaian kerja itu ada dua, yaitu metode penilaian kerja berorientasi pada value dan berorientasi pada nilai. Yang pertama, metode penilaian yang berorientasi pada metode, yaitu ada rating scale, yaitu penilaian berdasarkan suatu skala dari amat baik, baik, sedang, buruk, dan kurang baik. Nah, pada standar kerja penilaian ini biasanya dilakukan pada standar kerja seperti satu tanggung jawab, hasil kerja secara umum dan lokal. Kemudian yang kedua adalah risk, yaitu standar untuk kerja yang sudah dijadikan terlebih dahulu. Kemudian penilaian memeriksa apakah karyawan sudah memenuhi atau melakukannya sesuai dengan checklist yang sudah ada. Kemudian ada critical incident teknik, yaitu penilaian yang berdasarkan pada pilihan itu menurunkan tempat kerja, baik perilaku yang positif maupun negatif. Kemudian ada behaviorally controlled rating scale atau disingkat BARS, yang dimaksud adalah penilaian yang dilakukan dengan spesifikasi kinerja dalam dimensi-dimensi tertentu, misalnya dosen di perguruan tinggi memberikan pengajaran, memberikan pendidikan pada mahasiswa dan membuat soal. Kemudian yang kelima ada observasi tes untuk kerja. Penilaian dilakukan dengan melakukan tes lapangan. Metode yang keenam adalah metode perbandingan kelompok, yaitu membandingkan seorang karyawan yang kerja dengan rekan lainnya yang dilakukan oleh atasan dengan kemudian ada penilaian yang berorientasi pada masa depan, yaitu yang pertama ada penilaian diri sendiri. Metode ini berguna bila tujuan adalah melanjutkan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah manajemen baik objektif atau disingkat MBO. Kemudian yang ketiga ada penilaian secara psikologis, yaitu proses dilakukan oleh ahli psikologis untuk mengetahui potensi pada suatu orang karyawan. Kemudian ada assessment center atau disebut pusat penilaian. Penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilaian untuk mengetahui potensi orang karyawan. Kemudian ada evaluasi penilaian kinerja. Pada proses pemberian umpan balik pada karyawan yang sedang dinilai dalam upaya memberikan masukan dengan efektif dan berperforma. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh adalah berikut. Yang pertama ada evaluasi berikut, yaitu memberikan umpan balik tentang kinerja masa lalu dan perspektif masa depan. Dan kemudian nomor dua ada tell and show approach, yaitu menggambarkan kinerja karyawan dan meyakinkan karyawan untuk berperilaku lebih baik. Kemudian yang ketiga ada tell and listen approach, yaitu karyawan diberi kesempatan untuk memberikan alasan apa yang telah dilakukan dan membimbing karyawan untuk berperilaku lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir ada problem solving approach, yaitu mengidentifikasi sebagai problem yang dihadapi karyawan dalam melalui proses. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih apabila ada kekurangan dan salah-salah kami minta maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.